Pemirsa, sebuah turnamen sepak bola di Bondowoso, Jawa Timur berakhir ricuh. Puluhan supporter baku hantam dengan pemain sepak bola dan juga wasit. Kericuhan terjadi saat turnamen sepak bola di lapangan Desa Jambesari, Darussolah, Bondowoso, Jawa Timur. Puluhan supporter saling pukul dengan pemain sepak bola dan juga wasit. Aksi saling kejar dan saling tendang juga mewarnai turnamen sepak bola ini. Belum diketahui pasti penyebab awal terjadinya kericuhan. Sejumlah supporter masuk ke lapangan dan langsung mengejar seorang pemain sepak bola hingga terjadi pengeroyokan. Turnamen sepak bola ini antara klub sebuah SMK melawan klub sepak bola bernama Raja Sawit. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak panitia terkait kericuhan ini. Seorang pria tewas tertimpa tiang bangunan rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kecelakaan terjadi saat korban mengerjakan proyek pembongkaran sebuah rumah. Seorang pekerja yang sedang membongkar rumah di gang warga Subur Kuripan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tewas di tempat kejadian akibat tertimpa tiang bangunan yang roboh. Jasad korban langsung dievakuasi tim relawan rescue bersama BPBD setempat untuk dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Korban saat itu sedang mengerjakan proyek pembongkaran bangunan rumah. Ada rumah kayak gitu dikira nak belah jembatan, taunya ada orang. Maksudnya bapalang kayak gitu kan, anunya tuh. Tapi dulu soalnya ada orang sudah tergeletak kayak gitu jepit kayak gitu. Garis polisi terpasang di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan penyebab robohnya tiang. Jembatan Indiana Jones di Tanah Toraja ditutup dan dibongkar petugas bersama warga. Meski sudah ada usulan perbaikan, nyatanya hal tersebut belum terrealisasi. Pasca viral di media sosial, jembatan reot yang nyaris runtuh di Desa Sarapean, Kecamatan Rembon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ditutup oleh anggota TNI dari Koramil Saluputi. Tak hanya itu, TNI dan warga juga membongkar lantai jembatan yang sudah lapuk. Hal ini dilakukan guna mencegah kemungkinan timbulnya korban. Meski sudah tak layak dilalui, jembatan gantung yang menghubungkan Lembang Sarapean, Kelurahan Rembon masih kerap dilalui warga. Melarang anak sekolah untuk melewati jembatan ini karena ini sangat-sangat membahayakan. Jadi upaya kami hari ini kami akan memalang jembatan ini untuk tidak dilewati lagi anak sekolah maupun masyarakat. Sementara jalan diarahkan ke Kokang, jadi bisa lewat Kokang ya. Jadi jalan ini untuk sementara kita tutup sambil menunggu koordinasi dari pemerintah daerah. Sudah beberapa kali warga mengusulkan perbaikan jembatan kepada pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum terrealisasi hingga kini. Gelaran balap Formula E tinggal menghitung hari. Meski diiringi sejumlah insiden dan kontroversi, persiapan ajang balap mobil listrik telah sampai tahap finalisasi dan siap dilangsungkan 4 Juni mendatang. Ajang balapan mobil listrik Formula E semakin dekat. Calon penonton pun sudah mulai bisa menukar tiket yang dibeli secara online di sejumlah lokasi. Di antaranya Velodrome Rawamangun, Tamrin City, dan Taman Ismail Marzuki. Sementara untuk di Jaya Expo Kemayoran, tiket hanya bisa ditukar pada Sabtu pagi. Calon penonton pun antusias dan tak sabar untuk segera bisa menonton balapan ini. Pertama kali ada pembukaan, kita langsung beli atau pembeliannya online. Antusias sih berarti? Antusias sih memang. Kenapa tuh antusias pengen nonton Formula E? Ya karena kita warga Jakarta terutama, dan juga terhadap mobil ini kan, mobil Formula E ini berupa listrik ya, jadi ini yang kita tertarik ya. Ini yang sangat yang diinginkan dan bebas dari polusi terutama dari gas. Saat meninjau Jakarta International IPRI di Ancol Rabu siang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut sirkuit Formula E sudah masuk tahap finalisasi. Sejumlah marshal kru Formula E juga melakukan simulasi di dalam sirkuit.
persiapan berjalan dengan lancar. Dan sekarang ini tanggal 1 Juni, 3 hari dari pelaksanaan, bisa dikatakan seluruh fase persiapan sudah selesai. Ada beberapa finalisasi yang sifatnya kosmetik, pengecatan, pemasangan stiker-stiker, tapi semua yang sifatnya substansi untuk terselenggaranya Jakarta E-Prix ini sudah siap. Meski dinyatakan sudah siap, persiapan Formula E diwarnai sejumlah insiden dan kontroversi. Yang paling menyita perhatian adalah atap tribun sirkuit yang sempat roboh karena diterjang angin kencang pada 27 Mei lalu. Panitia memastikan perbaikan atap akan segera selesai. Perbaikan atap besok mudah-mudahan jadi, lagi dalam pengerjaan. Kita dalam konstruksi itu ada 4 pondasi, yang kanan kirinya itu sudah settle. Nah, yang 2 sebenarnya sudah mau dipasang besok untuk pemberat yang memang spesifikasi dengan standarnya mereka. Nah, cuman yang 2-nya itu lupa masang pemberatnya, jadi dia yang terbang atapnya. Kalau yang lain sih oke. Makanya dari kejadian itu menjadi evaluasi buat kita agar penguatan di semua pondasi, penguatan di para grandstand itu kita tambah pemberatnya. Formula E Jakarta akan berlangsung pada 4 Juni 2022. Penjualan tiket tersebut sudah tuntas dan akan dihadiri 22.000 penonton. Meski sejumlah pihak menilai persiapan Formula E Jakarta sangat dikejar waktu, ajang ini diharapkan bisa menjadi penanda kesiapan Jakarta untuk menjadi kota modern yang ramah lingkungan. Pemirsa, hanya karena menjamret Rp4.000, penjamret dihakimi massa di Kediri, Jawa Timur. Sementara di Pekanbaru Riau, pengemudi ojek online dipukul penumpangnya. Informasi selengkapnya kami sajikan dalam Prime Highlight. Hanya karena menjamret dompet berisi Rp4.000, seorang pemuda jadi bulan-bulanan warga karena kepergok menjamret seorang pelajar di Kampung Inggris, Kediri, Jawa Timur. Aksinya gagal setelah korban berteriak kencang hingga warga sekitar mengejar pelaku. Pelaku terpaksa menjamret karena terlilit utang rentenir untuk biaya operasi istrinya yang mengalami gangguan kehamilan. Diduga karena miskomunikasi titik penjemputan, seorang pengemudi ojek online di Pekanbaru Riau dipukul penumpang. Sebelum memukul, penumpang sempat terlibat cekcok dengan pengemudi ojek online. Pemukulan ini terekam kamera pengawas di lokasi kejadian, kemudian viral di media sosial. Buntutnya, rekan-rekan korban mendatangi TKP dan rumah pelaku. Namun hingga kini pelaku belum diketahui keberadaannya. Korban yang berinisial SA sudah melaporkan pelaku ke Polsek Bukit Raya agar diproses secara hukum. Ratusan rumah di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta terendam banjir Rabu pagi. Hal ini terjadi akibat mendapat kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat yang berstatus siaga 2 sejak Selasa malam. Ketinggian banjir di permukiman padat penduduk ini bervariasi mulai dari 90 hingga 110 cm. Demi konten, 7 pemuda menggelar aksi balap liar hingga jatuh saat dikejar polisi. Informasi lengkapnya untuk Anda saat lagi.